Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Nah, sekarang kita telah masuk pada pertemuan yang ke-8. Adapun materi untuk analisis kompleks pertemuan yang ke-8 ini, yaitu yang pertama ada operator diferensial kompleks dan bagian-bagiannya yaitu gradien, divergensi, curl, dan Laplacian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang operator diferensial kompleks. Adapun definisinya yaitu operator diferensial kompleks disebut juga operator del, yang merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan simbol segitiga terbalik yang dibaca dengan nabla atau del dan didefinisikan dalam bentuk turunan parsialnya yaitu, nah di sini ada bentuk del dan del bar. Del bar ini biasa kita sebut sebagai del konjugat atau sekawannya, sehingga bentuk dari delnya itu do per do x ditambah i do per do y sama dengan 2 do per do z bar. Nah, untuk del barnya itu sama dengan do per do x dikurang i do per do y sama dengan 2 do per do z. Nah, jadi seperti itu ya bentuk turunan parsial dari del dan del barnya tadi. Nah, operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, curl, dan Laplacian. Nah, langsung saja kita masuk dalam penjelasannya. Ayo. Yang pertama kita akan membahas tentang gradien. Nah, di sini dimisalkan f(x, y) di mana f itu fungsinya x-nya itu z ditambah z bar dibagi 2, y-nya itu z dikurang z bar dibagi 2. Itu akan sama dengan g z, z bar atau z, z konjugat. Dan a x, y itu sama dengan b z, z bar. Nah, jadi itu bentuk awal dari fungsinya ya, dimisalkannya. Sehingga didefinisikan gradien dari suatu fungsi real f yang udah kita misalkan tadi, itu gradien f-nya sama dengan del f sama dengan do f dibagi do x ditambah i do f dibagi do y akan sama dengan 2 do g per do z bar. Nah, secara ilmu ukur ini menyatakan suatu vektor normal pada kurva f x, y sama dengan c, di mana c-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, dengan cara yang sama, gradien suatu fungsi kompleks di sini dimisalkan a sama dengan p ditambah ik, itu bentuk vektor, maka didefinisikan bentuk gradiennya yaitu gradien a sama dengan del a sama dengan do per do x ditambah i do per do y dikalikan dengan bentuk fungsinya tadi yaitu p ditambah ik. Nah, jadi itu kita kalikan ya satu-satu seperti biasa. Jadi do per do x dikali p, do per do x dikali ik, kemudian i do per do y dikali p, kemudian i do per do y dikali ik. Sehingga hasilnya itu sama dengan do p per do x ditambah i do ki per do x ditambah i do p per do y ditambah i kuadrat do ki per do y. Nah, kemudian kita kelompokkan ya yang bilangan real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Nah, karena i kuadrat itu sama dengan min 1, jadi dia bentuk real ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi do P per do X dikurang do Q per do Y ditambah
I dikalikan dengan do Q per do X ditambah do P per do Y. Nah, jadi seperti itu ya bentuk dari turunan parsial dari gradien A. Nah, untuk bisa lebih mengerti kita masuk pada contoh soal gradiennya ya, dimana dimisalkan jika f yaitu fungsinya itu sama dengan 5x pangkat 4 dikali y ditambah 2i x pangkat 3 y kuadrat. Nah, kita diminta untuk tentukan gradien f-nya. Nah, kita masukkan ya rumus yang sebelumnya tadi. Jadi ini karena gradien f, jadi berubah menjadi del f itu sama dengan do per do x ditambah i do per do y. Kita kalikan dengan bentuk fungsinya, yaitu 5x pangkat 4y ditambah 2i x pangkat 3 y kuadrat. Nah, jadi sama seperti tadi ya, kita kalikan satu-satu. Berarti do per do x dikali 5x pangkat 4y, do per do x dikali 2i x pangkat 3y kuadrat, kemudian i do per do y dikali 5x pangkat 4y, kemudian i do per do y dikali 2i x pangkat 3y kuadrat. Nah, sehingga hasilnya itu menjadi do per do x 5x pangkat 4y ditambah do per do x 2i x pangkat 3y kuadrat ditambah i do per do y 5x pangkat 4y ditambah. Nah, selanjutnya kita turunkan ya. Berarti untuk yang 5x pangkat 4y itu kita turunkan terhadap x-nya. Berarti yang diturunkan hanya x-nya saja, sehingga 20x pangkat 3y. Nah, y-nya tetap ya. Kemudian untuk 2i x pangkat 3y kuadrat juga diturunkan terhadap x, sehingga menjadi 2i 3x kuadrat y kuadrat ditambah. Nah, untuk 5x kuadrat y yang ada i-nya itu berarti diturunkan terhadap y karena do y. Jadi x-nya tetap dan y-nya yang diturunkan, sehingga menjadi i 5x pangkat 4 dikali 1 karena tuh y itu diturunkan menjadi 1. Ditambah 2i x pangkat 3y kuadratnya itu juga diturunkan terhadap y menjadi 2i kuadrat x pangkat 3 dikali 2y, sehingga hasilnya menjadi 20x pangkat 3y ditambah 6x kuadrat y kuadrat i ditambah 5x pangkat 4i ditambah min 4x pangkat 3y. Nah, karena i kuadratnya itu tadi sama dengan min 1 ya, makanya jadi min 4x pangkat 3y. Nah, kemudian kita kelompokkan yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner, sehingga menjadi 20x pangkat 3y dikurang 4x pangkat 3y ditambah i dikali 6x kuadrat y kuadrat ditambah 5x pangkat 4. Nah, yang 20x pangkat 3y dikurang 4x pangkat 3y itu kan sama dengan 16x pangkat 3y. Kemudian ditambahkan dengan hasil imajinernya tadi, i dikali 6x kuadrat y kuadrat ditambah 5x pangkat 4. Jadi gradien f atau del f-nya itu diperoleh sama dengan 16x pangkat 3y ditambah i dikali 6x kuadrat y kuadrat ditambah 5x pangkat 4. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mencari nilai gradien dari suatu fungsinya. Sekarang kita lanjut pada divergensi. Nah, divergensi ini didefinisikan suatu fungsi kompleks dalam bentuk vektor sebagai divergen A atau dibaca div A itu sama dengan del dot A, sehingga hasilnya itu menjadi real del bar A. Nah, dengan bentuk fungsi kompleksnya itu tadi A sama dengan P ditambah I Q. Nah, langsung saja kita masuk dalam contohnya, yaitu jika A, X, Y-nya itu sama dengan 4X pangkat 4, Y pangkat 4 dikurang I, X pangkat 6, Y pangkat 6. Nah, maka tentukanlah divergen A. Nah,
Berarti sesuai dengan rumus, divergen A atau div A itu akan sama dengan del dot A atau akan sama lagi dengan real del bar A. Nah, jadi kita masukkan ya untuk nilainya. Berarti div A sama dengan del dot A sama dengan real del bar A. Nah, sama dengan real, buka kurung, kita masukkan nilai dari del barnya itu do per do x dikurang i do per do y, kita kalikan dengan bentuk fungsinya a tadi, yaitu 4x pangkat 4 y pangkat 4 dikurang i x pangkat 6 y pangkat 6. Nah, selanjutnya karena yang diminta itu hanya realnya saja, jadi yang kita tuliskan itu hanya yang realnya saja, yang imaginernya tidak. Sehingga yang termasuk real itu do per do x 4x pangkat 4 y pangkat 4 ditambah i kuadrat do per do y x pangkat 6 y pangkat 6. Nah, kenapa tetap ada i? Karena di sini i-nya itu i kuadrat, dan i kuadrat itu kan sama dengan min 1. Jadi dia masih termasuk dalam bentuk real. Jadi hasilnya menjadi do per do x 4x pangkat 4 y pangkat 4 dikurang do per do y x pangkat 6 y pangkat 6. Nah, kemudian kita turunkan untuk yang 4x pangkat 4 y pangkat 4-nya itu terhadap x. Jadi menjadi 16x pangkat 3 y pangkat 4. Nah, untuk yang x pangkat 6 y pangkat 6-nya itu diturunkan terhadap y, sehingga menjadi x pangkat 6 dikali 6y pangkat 5. Nah, sehingga hasilnya menjadi 16x pangkat 3y pangkat 4 dikurang 6x pangkat 6 y pangkat 5. Nah, sehingga diperoleh divergen A atau div A atau del dot A nya itu sama dengan 16x pangkat 3y pangkat 4 dikurang 6x pangkat 6 y pangkat 5. Nah, jadi seperti itu ya cara mencari divergensi dari suatu fungsi A. Sekarang kita lanjut pada curl. Nah, di sini dengan menggunakan definisi hasil kali silang dari dua bilangan kompleks dapat didefinisikan suatu curl dari suatu fungsi kompleks itu menjadi curl A sama dengan del cross A akan sama dengan imajiner do per do x dikurang i do per do y dikali p ditambah ik. Nah, kalau yang sebelumnya, kalau yang divergensi itu kan del dot a. Kalau yang di curl ini del cross a. Dan kalau yang di divergensi sebelumnya itu bentuk realnya yang dicari. Kalau yang di curlnya ini imaginernya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Nah, untuk lebih mengerti kita masuk pada contoh soalnya. Di sini sama ya seperti pada soal divergensi sebelumnya, di mana diketahui a, x, y-nya itu sama dengan 4x pangkat 4, y pangkat 4 dikurang i, x pangkat 6, y pangkat 6. Namun di sini kita diminta untuk menentukan curl a. Nah, penyelesaiannya kita masukkan ya rumus dari curl A-nya tadi, di mana curl A itu sama dengan del cross A sama dengan imajiner do per do x dikurang i do per do y dikali p ditambah ik. Nah, jadi kita masukkan bentuk dari fungsi A-nya tadi menjadi imajiner do per do x dikurang i do per do y dikali 4x pangkat 4 y pangkat 4 dikurang i x pangkat 6 y pangkat 6. Nah, kemudian kita yang kita tuliskan itu hanya yang bilangan imajinernya saja, sehingga hasilnya menjadi do per do x dikali min x pangkat 6 y pangkat 6 dikurang do per do y dikali 4x pangkat 4 y pangkat 4. Nah, itu yang bentuk imajinernya saja ya.
Nah, jadi kita turunkan min X pangkat 6Y pangkat 6 terhadap X, hasilnya menjadi min 6X pangkat 5Y pangkat 6. Dan untuk 4X pangkat 4Y pangkat 4 itu diturunkan terhadap Y, hasilnya menjadi min 4X pangkat 4 dikali 4Y pangkat 3. Sehingga hasil dari curl A itu sama dengan min 6X pangkat 5Y pangkat 6 dikurang 16X pangkat 4Y pangkat 3. Nah, jadi seperti itu ya cara mencari nilai curl A atau curl dari suatu fungsi kompleks A. Sekarang kita lanjut pada Laplacian. Nah, untuk definisi dari Laplacian ini yaitu didefinisikan sebagai hasil kali titik dengan dirinya sendiri. Nah, kalau di divergensi itu hasil kali titik dengan fungsinya. Kalau di curl itu hasil kali silang dengan fungsinya. Sehingga kalau divergensi itu tadi del dot A, kalau di curl itu del cross A. Sedangkan untuk di Laplacian ini menjadi del dot del atau sama dengan real del bar del. Nah, kita masukkan nilai del bar dan delnya sehingga sama dengan real do per do X dikurang I do per do Y dikali do per do X ditambah I do per do Y. Nah, sehingga didapat hasilnya untuk ini berarti yang realnya saja ya, menjadi do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya bentuk dari turunan parsial untuk Laplacian. Nah, untuk lebih mengerti lagi kita masuk pada contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini sama dengan soal di divergensi dan curl tadi, yaitu dimisalkan A, X, Y-nya itu sama dengan 4X pangkat 4, Y pangkat 4 dikurang I, X pangkat 6, Y pangkat 6. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan Laplacian A. Nah, untuk penyelesaiannya tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yaitu Laplacian A sama dengan del dot del sama dengan real del bar del akan sama dengan do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat. Nah, jadi tinggal kita kalikan dengan bentuk fungsinya yang A tadi sehingga menjadi do kuadrat per do X kuadrat dikali 4X pangkat 4 Y pangkat 4 dikurang I X pangkat 6 Y pangkat 6. Nah, kemudian ditambah dengan do kuadrat dibagi do Y kuadrat dikali 4X pangkat 4 Y pangkat 4 dikurang I X pangkat 6 Y pangkat 6. Nah, kemudian itu kan turunan kedua ya, do kuadrat. Jadi kita harus turunkan dulu menjadi, berarti yang awalnya tuh do kuadrat per do X kuadrat kita turunkan, berarti tinggal satu kali turunkan lagi menjadi do per do X 16X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang I 6X pangkat 5 Y pangkat 6 ditambah do per do Y dikali 16X pangkat 4 Y pangkat 3 dikurang I 6X pangkat 6 Y pangkat 5. Nah, itu baru turunan yang pertama kan, berarti kita harus turunkan lagi untuk menghilangkan do per do X dan do per do Y nya. Jadi untuk 16X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang I 6X pangkat 5 Y pangkat 6 itu diturunkan terhadap X. Dan untuk yang sebelahnya lagi itu diturunkan terhadap Y. Sehingga hasilnya menjadi 48 X kuadrat Y pangkat 4 dikurang I 30X pangkat 4 Y pangkat 6 ditambah 48X pangkat 4 Y pangkat 2 dikurang I 30X pangkat 6 Y pangkat 4.
Nah, kemudian kita kelompokkan ya, yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner, menjadi 48x pangkat 2y pangkat 4 ditambah 48x pangkat 4y pangkat 2 dikurang I 30